Shalom semua. Halo. Teman-teman di sini. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran diskusi kita sharing firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari kami bersyukur, kami mengucap syukur buat persekutuan kami, buat di kami malam hari ini kami mempelajari firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar firman-Mu akan ada banyak kesembuhan terjadi, akan ada banyak pembebasan terjadi, yang mati dibangkitkan, hal-hal yang di kehidupan kami yang kami merasa buntu akan ada jalannya. Malam hari ini kami mau mempelajari firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini mengajari kami, memberikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa. Amin. Amin. Ya, pelajaran kita hari ini itu dari level 2, Disciple Evangelist level 2, pelajaran keempat, pentingnya gereja Kristus. Nah, kalau kita bicara gereja, nah ini memang by default kadang-kadang kita berpikir gereja itu, memang kita ada lagunya ya, bahwa gereja bukan gedungnya. Cuman memang dalam pikiran kita sudah ada gambaran bahwa gereja itu, ada suatu mungkin bentuk gedung, mungkin atau bahkan mungkin bukan gedung saja, tapi denominasi. Atau bentuk, kita merasa bahwa kadang-kadang ditanya nih, kita misalkan lagi kita pagi-pagi, minggu pagi misalkan kita sudah berkumpul dengan anak-anak kita atau saudara-saudara kita satu menyembah Tuhan, memuji, kemudian ada firman, terus pasti tanya, kamu udah gereja belum? Belum nih, nanti sore. Nah, kita kadang-kadang membatasi bahwa gereja itu hanya di situ. Nah, kita mau nanti pelajarin hari ini dan bahkan nanti kita bisa diskusi juga. Karena memang ini topiknya cukup menarik, karena ada yang sehari-hari kita lihatin, tetapi sebenarnya gereja ini, pentingnya gereja Kristus ini hal yang sangat penting sekali, dan ini salah satu yang diserang oleh iblis. Nah, pertama kita mengerti dulu bahwa di Ibrani 10 ya 24 sampai 25 dikatakan bahwa supaya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Sama seperti sekarang ini kan ada persekutuan. Nah, kenapa kadang-kadang orang itu tergoda untuk menjauhkan diri dari persekutuan? Karena itu merupakan strateginya si iblis untuk kita menjauh dari orang-orang yang orang Kristen yang lain, sehingga sama seperti domba, ketika dia itu nggak didesain untuk hidup sendiri. Nah, jadi nggak didesain untuk sendiri, dia didesain untuk hidup berkumpul bersama-sama dengan yang lain. Nah, ketika dia sendiri, ya dia bisa tersesat, bisa dia nggak dapat makanan dan lain. Nah, di situ akan lebih mudah dia. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya bacain ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas sekali di sini bahwa persekutuan itu ada saling mendorong dalam kasih, kemudian saling menasihati, tadi mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kita mendapatkan banyak manfaat di dalam persekutuan dan kita nggak boleh meninggalkan ini. Nah, kemudian di 1 Korintus 14 ayat 26 juga dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, ini dia, yang seorang mazmur, ya nyanyian, kemudian yang lain pengajaran, ini khotbah mungkin, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Nah, di sini kita dibangun. Nah, setiap kita di Korintus juga dikatakan, kejarlah kita untuk mendapatkan karunia roh. Dan kita mungkin, wah asik ya kalau saya bisa karunia melakukan mujizat, karunia kesembuhan. Nah, itu hanya bisa, istilahnya itu setelah diberikan setelah kita di dalam satu persekutuan. Nah, itu akan keluar setelah kita melayani di dalam satu persekutuan seperti ini. Nah, istilahnya ini merupakan, kalau kita lihat, kita kayak kembali mengimajinasikan itu ke jemaat pada Kisah Para Rasul. Bayangkan ketika mereka berkumpul bersama seperti ini, ada karunia bermazmur, ada karunia pengajaran, ada karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh.
luar biasa sebenarnya, dan itu diberikan buat suatu kumpulan. Nah gini, Tuhan memanggil kita secara personal, Tuhan mempunyai hubungan kita dengan personal, secara personal. Tetapi Tuhan memberikan tugas bukan secara personal, Tuhan memberikan tugas secara gereja. Jadi kalau kita gereja persekutuan, jadi kalau kita nggak di dalam persekutuan, kita nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kita kemarin itu ada pelajaran di kita itu spiritual growth, bagaimana kita bertumbuh dalam roh. Nah, salah satu hal yang membuat bertumbuh dalam, ada dua hal yang bisa buat kita bertumbuh dalam roh. Pertama itu firman. Ya kita harus tahu firman. Kalau ini kita nggak akan bisa. Kalau kita hanya misalkan hanya melayani berkumpul bersama gini tapi nggak tahu firman, nah kita nggak akan bertumbuh. Yang kedua, persekutuan. Kita harus berada dalam persekutuan supaya apa yang kita tahu tersebut bisa keluar. Kita nggak bisa hanya datang tahu firman, hidup di gua, kita pelajari, yang penting hubunganku dengan Tuhan. Nah itu bagus, tapi kita nggak akan keluar, kita nggak akan bisa menikmati tadi nih karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, atau kalau di Korintus juga ada banyak, ada 9 karunia melakukan mukjizat, karunia menyembuhkan. Nah itu nggak akan keluar dan kita nggak akan bertumbuh. Nah ada nggak sih gereja yang sempurna? Nah, ada nggak sih gereja yang sempurna? Kalau ada istilahnya, ada sih gereja yang sempurna, tapi ketika kita masuk jadi nggak sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Nah, di situ kita di situ makanya ada di situ istilahnya kita saling menasihatin, saling mendorong. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 26-nya dikatakan, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, dan terakhir itu semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persekutuan itu tuh, kalau kita mengerti istilahnya manfaatnya, ya kita akan mengejar. Kami nggak perlu dipaksa-paksakan di gereja sebenarnya. Ayo kamu gereja. Nah karena kita nggak terlalu memfokuskan tentang manfaatnya. Saat saya dan istri itu pertama istilahnya kita mulai mengenal firman yang Grace dan Faith ya. Grace dan Faith ini itu kayak merasa haus lah. Nah kita perlu berkumpul. Nah kita memang bisa menonton sendiri di rumah. Kita menonton sendiri di rumah. Kita ada YouTube, ada buku-bukunya. Kalau kita kan saat ini ikut di Keres, ada bukunya Andrew. Kita bisa pelajarin semua. Tapi ketika kita berkumpul dengan yang lain, itu kayaknya rasanya masih ada yang kurang gitu loh. Kalau kita nggak berkumpul, kita tahu memang pelajaran ini. Tapi ketika kita berkumpul yang lain, mereka punya kesaksian, mereka punya perjalanan. Nah, hal itu membangun kita juga kan, tadi saling menasihati dan yang lain, dan itu perlu sekali. Nah kombinasi antara kita mempelajari firman dan kita berkumpul, itu yang akan membuat kita bertumbuh, dan itu memang keinginannya Tuhan buat kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mempunyai hubungan kita dengan personal, tetapi ketika fungsinya itu adalah diberikan bukan secara personal, fungsinya itu diberikan ketika kita dalam satu persekutuan, dalam satu gereja. Kalau bahasa Yunaninya ya, saya memang nggak terlalu mengerti, nanti kita bisa diskusi dalam diskusi ya. Kalau saya baca panduan itu kan, gereja ini eklesia, dipanggil keluar, seperti sebenarnya udah panggilan nih, udah ada memang di Alkitab juga dikatakan, misalkan contoh 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, saya bacain ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan ini tuh bukan cuma di perjanjian baru. Dari perjanjian lama itu memang Tuhan sudah menubuatkan ini juga. Nanti bisa dibaca nih. Nanti kalau ini kan PPT-nya atau ayat-ayatnya juga kita bisa kasih ya. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Katakan saya bacain ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada Israel. Jadi ini merupakan desain Tuhan dari dulu. Jadi desainnya kita memang memperoleh keselamatan secara personal, tetapi kita disuruh untuk bersekutu.
bersekutu dengan yang lainnya. Makanya di Korintus dibilang ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai telinga, dan ini nggak bisa hanya satu fungsi, yang di dalam itu akan saling melengkapi. Jadi jelas di situ bahwa panggilan gereja ini bukan cuma udah dari dulu Tuhan merencanakannya, dari pada saat keluaran di situ dikatakan. Nah, kalau kita lihat sendiri kata Yunani itu gereja ini eklesia, secara harfiah berarti satu kumpulan orang yang bertujuan menyembah, berdoa, memuji, beribadah kepada Allah. Gereja adalah sekumpulan orang percaya yang datang untuk memuji Tuhan, menerima pengarahan dari Dia, melakukan perintahnya, dan tujuan utama dari gereja perjanjian baru adalah saling membangun dalam iman. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ketika ada tujuan kita sama, yaitu berdoa, menyembah, dan memuji dan beribadah kepada Allah, berarti ini bagian dari gereja, ya, bagian dari gereja. Nah, di Amsal dikatakan gini, tapi ada catatannya. Di Amsal dikatakan Tuhan itu tidak menyukai neraca yang serong. Artinya gini, ini tuh juga bisa dibikin ke parit sebelah kiri, bisa dibikin parit sebelah kanan. Artinya gini, kalau kita lihat sekarang ini kan kayaknya seolah-olah ada gereja, bahkan mungkin ada beberapa istilah gereja yang kayaknya tuh benar-benar pokoknya kalau kamu di luar ini kamu bukan kumpulan, kayaknya otoriter lah. Pokoknya hanya ini yang gereja, yang lainnya bukan gereja, dan benar-benar harus perintah dari sana. Pokoknya gereja itu harus ada ininya, aturannya. Kalau enggak, itu bukan bagian dari gereja. Nah, itu bisa dibawa ke ekstrem kanan atau bisa dibawa ke ekstrem kiri. Maksudnya ya, saya bikin sendiri. Ayo kita bikin kumpul keluar, yang penting 2-3 orang. Tapi mungkin Tuhan itu melihat hati, motivasi hati kita lebih kepada saya nggak mau di bawah pimpinan dia, saya bikin sendiri. Nah, kita bilang itu kalau secara artinya ya bisa disebut gereja, tapi ya itu Tuhan nggak menyukai yang terlalu kanan terlalu kiri. Nah, kita lihat hatinya, apakah kita tujuannya itu memang lebih kepada nggak menyukai di bawah otoritas tertentu atau enggak, kita coba lihat. Tapi di satu pihak ya kita jangan terpaku bahwa gereja itu hanya orang-orang yang berada di bawah, harus ada strukturnya. Kalau nggak ada struktur, nah itu bukan sebuah gereja. Bahkan itu kayak menjadi istilahnya, saya nggak tahu salah atau bagaimana ya, tapi saya bisa beli nggak license-nya segala macam. Nah itu kan lebih kepada mungkin peraturan di Indonesia atau peraturan di beberapa daerah ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, itu kayak bisa jadi transaksi license-nya dan lain-lain. Tapi satu pihak itu bisa jadi padahal Tuhan menyukai kita, kan Tuhan menyukai sesuatu yang teratur. Ya kita nggak bisa asal suka juga. Nah, saya di sekolah itu dia bilang gini, soal yang keluar tadi misalnya bikin, saya lebih kepada nggak suka, kita bikin diri sendiri. Ada pelajaran kita namanya dipimpin oleh Roh. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara dipimpin oleh Roh ini kan luas sekali ya. Dipimpin oleh Roh ini bagaimana? Ini saya ngomong sendiri atau bagaimana? Tahu nggak cara pertama sekali bagaimana supaya dipimpin oleh Roh? Kalau kamu pengen dipimpin oleh Roh adalah kamu harus taat pada otoritas apa yang ada padamu saat ini. Kamu di bawah gereja, kamu di bawah pekerjaanmu, kamu di bawah keluarga atau kamu istri. Nah, kalau kamu bisa taat pada otoritas yang ada padamu saat ini, nah itu langkah awal supaya kamu bisa dipimpin oleh Roh. Nah, kita butuh sekali untuk dipimpin oleh Roh. Kalau enggak kita bisa tersesat sana sini. Roh itu tuh GPS-nya kita di dunia ini, karena dia yang menciptakan ini supaya kita nggak salah langkah. Nah, tapi langkah pertama adalah kita harus tunduk pada otoritas yang ada kita pada saat ini. Itu langkah pertama untuk dipimpin oleh Roh. Nah, sama seperti bagian dari kita nih, kalau misalkan kita lebih kepada kayak membangkang, kita pengen keluar, ya itu bukan dari tujuan Tuhan, bukan seperti itu caranya bangun gereja. Tapi kalau tujuan kita memang ya seperti ini kan, kita pengen ada kumpul orang di sini, mungkin supaya lebih dekat, kita berkumpul di sini sehingga kita bisa saling sharing, saling menasihatin. Nah, ini bagian dari gereja sendiri. Dan memang ada cerita juga pengajar kita gini, kalau istilahnya dipimpin oleh tadi itu, bahwa dipimpin oleh bagaimana supaya berjalan dalam Roh ya, supaya kita perlu sekali itu harus dipimpin oleh otoritas yang sekarang ini, termasuk dalam pelayanan juga. Ada salah satu cerita pengajarnya di Charis juga, dia cerita pokoknya hatinya itu pengen menginjili. Dari Bennett namanya, dia pengen menginjili ke Meksiko. Artinya ada begitu, dia pengen sekali menginjili ke sana. Dia dari memang remaja dia pengen hatinya ke sana. Dia nikah, dia langsung jual mobilnya,
dia jual mobilnya, dia langsung oke kita pindah nih sama istrinya pergi ke Meksiko, pergi ke sana 3 bulan pulang nggak ada hasil, ya nggak punya uang nggak punya apa-apa. 3 bulan pulang. Nah kalau istilahnya gini, semangat dan gairah saja itu nggak cukup untuk melayani Tuhan. Kamu harus tahu, Hosea bilang tanpa pengetahuan, tanpa belajar, ya kamu akan binasa, kamu nggak akan berhasil istilahnya. Nah akhirnya dia setelah dia pelajarin, dia pulang, dia ikut dalam satu komunitas gereja, dia di sana melayani 12 tahun. Akhirnya gereja mengutus dia ke sana. Bahkan gerejanya sampai yang dia bangun di sana di Meksiko itu masih bertahan sampai sekarang banyak. Jadi dia baru tahu, oh, kita itu perlu juga untuk diutus oleh gereja, harus ada lembaganya, harus pelan-pelan, nggak bisa asal sesuka kita. Mungkin tadi niatnya baik sih, bukan kayak tadi saya bilang bahwa karena nggak suka otoritas, tapi lebih kepada Tuhan itu membuat suatu hal yang secara teratur. Nah gereja ini merupakan wadahnya. Nah itu yang sharing-sharingnya. Nah gereja ini dan juga seperti yang saya bilang tadi, Tuhan memanggil kita personal, tetapi Tuhan betapa pentingnya gereja ini, saya bilang bahwa Tuhan memberikan fungsi itu di gerejanya, di jemaatnya, bukan di personal sekedar kita. Nah, personal kita memang mempunyai hubungan dengan Tuhan, tapi otoritas kuasa itu lebih kepada kumpulannya. Matius 16 ayat 18 katakan sini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini aku akan mendirikan jemaatku, bukan mendirikan tugas kita fungsi masing-masing, tapi gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangkan betapa luar biasanya sebenarnya otoritas yang dipunyai gereja. Kesuksesan, keberhasilan sebenarnya suatu negara itu harusnya gereja itu yang menjadi semacam barometernya. Gereja itu yang harusnya menjadi menjadi semacam katalisnya ya, yang mendorong pertumbuhan apapun, bukan cuma pertumbuhan rohani, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan apapun, harusnya gereja itu, karena dia bilang di situ, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut sesuatu hal yang, alam maut ini kan hal-hal yang dibuat oleh si iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Harusnya orang-orang akan lari ke gereja. Kalau gereja berfungsi dengan semestinya, orang yang sakit akan datang ke gereja, orang yang kebutuhan ekonomi akan datang ke gereja. Mereka, alam maut tidak akan menguasainya. Di gereja diberikan otoritas. Nah kalau gereja berfungsi seperti tadi ya, 1 Korintus bahwa ada bermazmur di sana, ada berkarunia bahasa roh. Nah ini lagi latihan lah. Kita juga ya, saya di beberapa gereja juga ya, di gereja juga mulai dilatih ini, difungsikan lagi sebagaimana mestinya. Jadi memang perlu suatu peraturan, perlu kita untuk ada semacam pengacaranya ya, doktrin itu mungkin untuk membatasi lah segala macam. Tetapi memang bukan itu yang prioritasnya. Prioritas kita bagaimana kita berfungsi sebagai gereja tadi. Nah untuk membatasi ya kita perlu bikin peraturan itu. Kemudian bahkan di ayat 19-nya lagi itu apa katanya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah ini harus hati-hati juga. Kepadamu ini bukan kepadanya si Petrus tadi, jadi bukan personal, tetapi kepada jemaat ini diberikan kunci kerajaan surga. Nah luar biasa sekali sebenarnya. Pentingnya bergereja ini. Tapi gitu tadi ya, saya bilang bukan pentingnya berdenominasi, bergereja, bersekutu. Bukan pentingnya berdenominasi. Sekarang ini kita jangan terlalu denominasi ini sebuah aturan yang membuat kita lebih teratur, bagus, tetapi bukan yang itu yang harusnya. Tetapi betapa pentingnya kita kumpulan persekutuan di sini. Perkumpulan di sini diberikan kunci kerajaan surga. Coba, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kumpulan jemaat ini alam maut tidak akan menguasainya. Harusnya saat ini ya nanti kita coba praktekkan. Kalau memang ada yang sakit, ada yang berbeban, ayo kita sama-sama doakan. Karena udah itu janji Tuhan, alam maut nggak akan menguasainya. Ini gereja, kita menyembah sama-sama menyembah Tuhan di sini, sama-sama berdoa. Betapa luar biasanya. Ya, tugas gereja bersekutu, memberitakan, bersaksi, melayani. Nah itu tadi dikatakan. Kira-kira itu sharing dari pelajaran keempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.